Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Ibu dosen. Mohon izin Bu dosen menyesuaikan. Izin memperkenalkan diri. Nama Taruni Muda Amarstian Ibu. Nomor Taruna 2001046, kelas TD15, nomor absen 04. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan materi ekonomi transportasi mengenai biaya operasional kendaraan. Pengertian biaya. Di sini saya mengambil 3 ahli yang mengemukakan pendapatnya mengenai biaya. Untuk pengertian biaya yang pertama, yaitu menurut ahli Siregar dan kawan-kawan tahun 2014, yaitu biaya adalah pengorbanan sumber ekonomi untuk memperoleh barang atau jasa yang diharapkan memberikan manfaat sekarang atau masa yang akan datang. Untuk ahli yang kedua, yaitu Dunia dan Abdullah tahun 2012, mereka mengatakan bahwa biaya adalah pengeluaran-pengeluaran atau nilai pengorbanan untuk memperoleh barang atau jasa yang berguna untuk masa yang akan datang atau mempunyai manfaat melebihi satu periode akuntansi. Untuk ahli yang ketiga, yaitu pengertian biaya menurut Mulyadi tahun 2015, beliau mengatakan bahwa pengorbanan sumber ekonomis yang diukur dalam satuan uang yang telah terjadi, sedang terjadi, atau yang kemungkinan akan terjadi untuk tujuan tertentu. Dari pengertian ketiga biaya tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa pengertian biaya dapat didefinisikan sebagai semua pengorbanan ekonomi yang dapat diukur dengan jumlah moneter yang harus dibayarkan, baik yang telah terjadi maupun yang akan terjadi, tidak dapat dihindarkan dan digunakan dalam rangka memperoleh penghasilan. Untuk yang selanjutnya, yaitu mengenai pengertian biaya operasional kendaraan atau yang sering kita kenal dengan nama BOK. Banyak masyarakat yang sering mengatakan mengenai biaya operasional, dan biaya operasional kendaraan, akan tetapi banyak juga dari mereka yang belum mengetahui maksud dari biaya operasional kendaraan itu sendiri. Baiklah, di sini menurut Anonim tahun 2005, dia mengatakan bahwa biaya operasional kendaraan adalah biaya total yang dikeluarkan atau dibutuhkan untuk mengoperasikan kendaraan pada suatu kondisi lalu lintas dan jalan untuk satu jenis kendaraan, kilometer atau jarak tempuh dalam rupiah per kilometer. Biaya operasional kendaraan terdiri dari komponen utama biaya tidak tetap dan biaya tetap. Untuk menghitung biaya operasional kendaraan, perlu diketahui daftar harga satuan komponen-komponen yang digunakan sebagai unit-unit perhitungan biaya operasional kendaraan. Lalu, apa saja sih komponen biaya operasional kendaraan? Menurut keputusan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat nomor SK.687-206-DRJD-2002 dan Keputusan Menteri Perhubungan nomor KM.89 tahun 2002, komponen biaya operasional kendaraan itu ada dua, yaitu biaya langsung dan biaya tidak langsung. Biaya langsung di sini salah satunya adalah biaya tetap atau fixed cost. Apa sih fixed cost? Fixed cost yaitu biaya yang harus dikeluarkan pada saat awal dioperasionalkan sistem angkutan umum. Biaya tetap ini tergantung dari waktu dan tidak terpengaruh dengan penggunaan kendaraan. Komponen dari biaya tetap atau fixed cost ini ada 4. Yang pertama, penyusutan kendaraan, perizinan dan administrasi, gaji operator, dan asuransi kendaraan. Komponen biaya tetap dari fixed cost ini, saya akan membahas mengenai asuransi kendaraan. Di dalam kehidupan, pasti ada yang namanya risiko dan tidak ada yang tahu kapan risiko tersebut akan datang. Risiko bisa diakibatkan dari kemalangan yang bisa terjadi kapan saja. Dari kemalangan tersebut, kita harus mengeluarkan uang atau budget yang juga tidak
dikit. Sehingga biaya tabungan yang telah kita siapkan selama ini harus berkurang atau bahkan juga habis terkuras. Contoh dari kemalangan yang saya sebutkan tadi, seperti sakit, kehilangan harta benda, kehilangan aset, dan lain sebagainya. Untuk menanggulangi risiko tersebut, ada baiknya jika kita memiliki sesuatu yang bernama asuransi. Asuransi ini bukan sebagai tempat mencari keuntungan, namun dijadikan sebagai penanggung dan juga pengalihan risiko yang kita alami. Untuk asuransi kendaraan itu sendiri, masih ada beberapa masyarakat yang belum mengasuransikan kendaraannya. Padahal asuransi ini sangatlah penting untuk menjamin kendaraan yang kita miliki. Mengingat saat ini banyak sekali resiko yang bisa membuat kita kehilangan kendaraan dan resiko kendaraan mengalami kerusakan. Tentunya, ketika kehilangan tersebut terjadi jumlah kerugian yang kita dapatkan tidak hanya kecil, melainkan kerusakan yang bisa kita dapatkan itu sangatlah besar. Lalu, apa sih asuransi kendaraan itu? Asuransi kendaraan bermotor adalah pertanggungan kerugian maupun kerusakan terhadap kendaraan bermotor. Pada prinsipnya, jaminan yang akan ditanggung berupa kerusakan kendaraan bermotor itu sendiri dan juga tanggung jawab hukum pihak lain yang dirugikan ketika menggunakan kendaraan tersebut. Kendaraan bermotor sendiri dipasarkan sekitar tahun 1880-an, akan tetapi kala itu asuransi tidak diperlukan dikarenakan kendaraan bermotor tidak terlalu membahayakan seperti saat ini. Pada tahun tersebut, asuransi sudah ada, namun transaksinya masih sangat minim. Kemudian, pada tahun 1930, Kerajaan Inggris mulai mengeluarkan undang-undang yang mana mengharuskan pengemudi untuk bisa membayar ganti rugi kepada pihak yang dirugikan. Pertanggungan dari dasar asuransi kendaraan bermotor. Setelah mengetahui pengertian asuransi kendaraan yang sudah saya jelaskan, yang penting untuk kita ketahui adalah apa saja sih yang menjadi pertanggungan dasar dari asuransi kendaraan. Untuk pertanggungan dasar ini, kita akan mendapatkan perlindungan dari kerusakan kendaraan. Selain itu, kita akan mendapatkan perlindungan dari tanggung gugat yang terdiri dari tanggung jawab hukum pihak ketiga dan tanggung jawab hukum penumpang. Selain itu, berdasarkan pertanggungannya dibedakan menjadi dua jenis. Yang pertama adalah gabungan antara komprehensif. Pertanggungan ini disebut juga dengan all rights. Namun, ada beberapa resiko pengecualian yang harus kita perhatikan dengan baik dan benar. Disebut komprehensif ketika asuransi ini menawarkan jaminan tanggung gugat terhadap pihak lain termasuk pihak ketiga. Yang kedua adalah TLO atau Total Loss Only. Jaminan ini akan menanggung kerugian yang dialami oleh pemegang polis yang mana mengalami kerugian total atau nilainya mulai dari 75% sampai dengan kehilangan total atau 100%. Premi yang dibayarkan lebih murah dibandingkan dengan ORIC. Kita tidak bisa mengajukan klaim jika kerugian yang kita alami kurang dari 75% nilainya. Sehingga kerugian di bawah itu kita harus membayarkan sendiri. Lalu, banyak masyarakat yang bertanya bahwa saya tidak memiliki asuransi. Apakah saya memiliki resiko? Tentu kita akan memiliki resiko jika kita tidak dijamin dengan asuransi. Resiko pertama yaitu tidak akan bisa diklaim adalah kendaraan tidak digunakan sebagaimana mestinya. Contohnya, kendaraan kita digunakan sebagai kendaraan pribadi. Akan tetapi, saat terjadinya kecelakaan atau kemalangan tersebut, kendaraan kita digunakan untuk angkutan barang. Maka pihak asuransi pun tidak akan mengabulkan permintaan klaim kita. Tidak hanya itu saja, risiko yang tidak diklaim selanjutnya adalah kerugian yang diakibatkan oleh perbuatan jahat orang dekat, seperti saudara, suruhan tertangguh, maupun orang yang bekerja pada pemegang polis. Setelah itu, kerusakan atau kerugian yang diakibatkan oleh penggelapan, mobil kelebihan muatan tetap dijalankan dalam keadaan rusak, masuk ke dalam zona yang dilarang, dan masih banyak lainnya.
Oleh sebab itu, penting bagi kita untuk membaca polis dengan detail dan teliti agar mengetahui dengan pasti apa yang ditanggung dan juga tidak. Untuk yang selanjutnya yaitu faktor yang menentukan besarnya biaya asuransi. Banyak masyarakat yang mengatakan bahwa jika saya memiliki asuransi, apakah nilai asuransi yang akan saya dapatkan sama dengan nilai asuransi yang mungkin tetangga atau teman saya dapatkan? Tentu saja tidak. Banyak sekali faktor yang bisa menentukan. Salah satunya, yang pertama yaitu jenis kendaraan yang akan diasuransikan. Perbedaan biaya asuransi tidak lepas dari jenis kendaraan seperti apa yang diasuransikan. Biasanya, semakin mahal harga kendaraan dan masa produksinya masih baru, maka premi asuransinya pun cenderung lebih mahal dibandingkan kendaraan tipe lainnya. Untuk yang kedua, seperti apa penggunaan kendaraan? Saat menyertakan asuransi pada kendaraan, akan ada pilihan terhadap penggunaan kendaraan. Apakah kendaraan digunakan secara pribadi atau perjalanan dinas? Hal ini penting diperhatikan karena kedua pengguna ini memiliki tingkat risiko yang berbeda. Besarnya premi asuransi dihitung berdasarkan tingkat risiko kendaraan itu sendiri. Semakin rendah risikonya, maka semakin mudah premi yang dibebankan pada kendaraan. Begitu pula sebaliknya. Ketiga, letak wilayah tempat tinggal. Pembagian wilayah sejatinya akan memudahkan penilaian risiko yang menimpa kendaraan, sehingga perusahaan asuransi bisa mengestimasi biaya untuk mengcover kerusakan pada mobil atau kendaraan motor, baik besar maupun kecil. Untuk faktor yang keempat, ada yang namanya jenis asuransi yang melekat pada mobil. Asuransi mobil terdiri dari jenis total loss only atau TLO, yang biaya pertanggungannya diberikan saat mobil hilang, sedangkan jenis komprehensif menanggung seluruh biaya kerusakan pada mobil. Dan dari jenis ini, maka premi untuk yang komprehensif jelas lebih mahal. Untuk yang kelima, adanya biaya jaminan tambahan. Di dalam asuransi kendaraan, polis diperbolehkan untuk menambah jaminan lain seperti personal, aksiden. Seperti namanya, perluasan jaminan ini ditujukan pada diri sendiri atau sopir yang mengalami kendaraan. Dengan adanya biaya jaminan tambahan ini, premi yang dibayarkan jelas lebih mahal, sebab kita berkesempatan mendapat manfaat yang berlipat ganda. Untuk faktor yang terakhir, yaitu usia kendaraan itu sendiri. Asuransi kendaraan memiliki peraturan sendiri mengenai usia kendaraan yang boleh diasuransikan. Biasanya, semakin tua kendaraan, semakin mahal preminya karena risiko terjadi kerusakan pun lebih besar daripada kendaraan yang baru kita beli. Mulai dari mesin, badan, kaki kendaraan, semuanya bisa dikatakan lebih rapuh saat usia mobil bertambah lebih tua. Lalu, bagaimana cara kita untuk menghitung biaya asuransi kendaraan? Biaya asuransi kendaraan dapat dihitung dengan rumus yang sudah terlihat. Contohnya adalah premi asuransi TLO rate asuransi mobil rata-rata 0,8 sampai 1%. Misalnya bila kita memiliki mobil Toyota Avanza jenis GT Luxury seharga 190 juta rupiah dengan rate asuransi 0,8%, biaya yang harus dibayarkan sebagai berikut. Yang pertama, 0,8% dikali dengan harga kita beli tadi yaitu sekitar 190 juta rupiah, maka hasil yang kita dapatkan adalah Rp1.544. Sementara itu, res asuransi mobil Oryx rata-rata 2,5 sampai 3,5%. Asuransi tertentu bahkan menyediakan rate asuransi 1,5% untuk mobil berharga di atas 500 juta rupiah. Untuk penghitungan premi asuransi yang harus dibayarkan, misalnya kita akhirnya lebih memilih asuransi Oryx daripada TLU dengan harga mobil Avanza kita tadi sekitar 193 juta rupiah, kita ambil salah satu skema rate sebuah asuransi yaitu 2,5% untuk mobil seharga 150 juta rupiah hingga 300 juta rupiah, maka jumlah yang harus kita bayarkan adalah 2,5% dikalikan harga awal mobil kita sekitar 193 juta rupiah, maka hasil yang didapatkan adalah 4.825.000 rupiah. Besaran biaya premi TLO maupun OREX di atas nantinya masih ditambah dengan biaya administrasi. Besarnya biaya administrasi kurang dari Rp50.000. Berdasarkan perhitungan di atas, premi asuransi OREX 312% lebih banyak daripada TLO. Kita perlu merogoh saku 3 kali lipat dari premi asuransi TLO bila ingin mendapatkan polis asuransi mobil jenis OREX. Untuk biaya selanjutnya yaitu mengenai biaya tidak tetap
tetap atau sering dengan standing cost. Biaya tidak tetap merupakan biaya yang dikeluarkan pada saat kendaraan beroperasi. Biaya tidak tetap sering juga disebut sebagai biaya variabel atau variable cost, karena biaya ini sangat bervariasi tergantung hasil yang diproduksi. Biaya tidak tetap merupakan biaya yang dikeluarkan pada saat kendaraan beroperasi. Biaya tidak tetap sering juga disebut sebagai biaya variable cost ini karena biaya ini sangat bervariasi tergantung hasil yang kita produksi. Komponen biaya tidak tetap juga memiliki 4. Yang pertama, pemakaian BBM, biaya penggunaan ban, biaya perawatan kendaraan, juga biaya suku cadang. Untuk biaya tidak tetap ini sendiri, saya akan membahas mengenai biaya penggunaan ban atau biaya ban. Biaya ban adalah biaya yang membeli ban baru atau biaya vulkanisir jika ban masih dalam kondisi layak. Umur layak ban dipengaruhi oleh beban yang dibawa, posisi pada kendaraan, sifat pengemudi, dan kondisi jalan. Pengertian ini dikemukakan oleh ahli yang bernama Tamin pada tahun 2008. Seperti halnya dengan asuransi, biaya penggunaan ban pun memiliki faktor. Yang pertama, cara mengemudikan kendaraan. Mungkin orang yang mengemudikan kendaraan dengan laju yang sangat cepat dan orang yang mengemudikan kendaraan dengan laju yang terbilang lambat akan mempengaruhi dari kualitas ban itu sendiri. Yang kedua, iklim. Iklim yang kita alami apakah iklim panas ataupun iklim hujan. Untuk yang ketiga yaitu kualitas ban. Kondisi kendaraan, tingkat pengisian ini seperti empuk atau kerasnya ban. Kemudian permukaan jalan yang kita alami seperti bergelombang atau dengan batu-batu besar atau permukaannya licin. Untuk yang ketujuh yaitu kecepatan. Sama seperti asuransi tadi, ban juga memiliki rumus. Seperti biaya ban sama dengan biaya ban per bis dibagi dengan daya tahan ban dikali dengan kapasitas angkut kendaraan. Untuk menghitung biaya pakai ban, biasanya perusahaan menggunakan perbandingan antara harga ban dengan berapa jarak yang bisa ditempuh atau dikenal dengan cost per kilometer atau CPK. Menghitung biaya operasional ban dengan cara CPK, yaitu harga ban dibagi dengan berapa jauh ban tersebut digunakan, hasilnya akan keluar biaya per kilometer untuk satu ban. Tinggal dikali dengan jumlah ban yang ada pada satu kendaraan, baik itu truk, bus, mobil, kendaraan pribadi, atau kendaraan bermotor, seperti sepeda motor. Untuk contohnya, misalnya, satu ban baru seharga 3.500.000 mampu digunakan untuk 100 km. Berarti CPK-nya adalah 35 kilo jika 35 per kilometer. Kita mendapatkan itu dari 3.500 dibagi dengan 100.000 rupiah, maka akan diperoleh 100.000 kilometer, maksudnya diperoleh 35 per kilometer. Maka jika dalam suatu kendaraan, misalnya truk itu memiliki 10 ban, maka totalnya menjadi 350 per kilometer. Dari hasil 350 per kilometer itu tadi, maka kita harus segera mengganti ban karena kapasitasnya ban pun sudah tidak baik lagi. Itulah paparan mengenai biaya operasional kendaraan. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, semoga kita dapat mengerti mengapa kita harus memiliki asuransi ketika kita memiliki kendaraan pribadi dan mengapa kita harus sering mengecek kendaraan seperti penggunaan ban dan lain sebagainya. Itulah tadi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.